Selamat siang semua. Siang, Bu. Halo, selamat siang. Selamat siang teman-teman semuanya. Apakah mendengar suara saya dengan jelas? Dengar, Siang, Bu. Bu. Yang Jelas, Bu. Oke, terima kasih tanggapannya. Oke, sudah berapa yang datang? Kalau sudah lumayan banyak, mungkin Feby bisa share kode QR-nya, Feb? Oke, Bu. Saya izin Oke. present ya, Bu. Ya, oke. Karena sudah banyak yang datang, jangan lupa teman-teman untuk SS tiap pertemuan. Kita tidak tahu apa yang terjadi, kendala apa yang muncul, jadi silahkan. Biasakan untuk SS tiap pertemuan. Untuk bukti ya. Ya, yang tidak bisa minta tolong nanti Bu Ketua untuk memasukkan secara manual ya, Bu Ket. Bu, untuk topik hari ini apa ya, Bu? Topik hari ini seperti judul PPT clustering dan listing ya. Clustering dan listing. Nanti ada di Oh judul ya. PPT-nya. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Feb. Terima kasih juga. Oh ya, kok hilang tiba-tiba kamera saya mati. Ya, teman-teman, mungkin ada yang tahu ya cara atau aplikasi apa yang bisa kita gunakan untuk merekam atau record pertemuan ya. Karena Gmeet ini sepertinya sudah tidak bisa untuk merecord. Ada yang tahu mungkin Paling bisa. pakai Zoom, Bu. Pakai Zoom minta Ya, di Feb. Zoom. Oh, kalau Zoom saya harus berlangganan Zoom ya. Loh, kan Oke, bisa oke, minta oke. di Petra, Bu. Oh, kalau itu ini Ben, karena biasanya hanya beberapa kelas ya yang dibagikan oleh DMU. Nah, kebetulan saya tidak dapat pembagian Zoom untuk yang semester ini. Oh, Jadi itu kan tidak semua apa namanya, tidak semua mata kuliah dapat Zoom ya. Itu. oh iya, Bu. Oh, oh, jadinya saya terpaksa harus nanti kalau misalnya mau menggunakan Zoom ya harus berlangganan Zoom nanti. Hmm. Dulu itu kayaknya Um, kalau ya apa Feb? oh enggak, saya mau manggil beberapa, Bu. Oh ya, silakan. Maria Magdalena, Hadir. Kaylin Eleonora Foek, Hadir. oh ya. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, mic-nya masih mati, Bu. Maaf, terima kasih Yoel. Ya, jangan lupa SS itu saja. SS itu penting. Kalau kalian ada kesulitan, ada apa, ada kendala, SS itu bisa saja menyelamatkan. Ya, jadi jangan sampai lupa. SS itu berarti SS ketika jam di awal ya. Jangan terus SS ikut mata kuliahnya di akhir-akhir ya. Berarti itu kan sudah terlambat ya intinya. Oke, kita akan melanjutkan untuk materi kita. Ini adalah materi pertama. Minggu lalu kita sudah mulai mencicil review ya, teman-teman ya. Mencicil sedikit untuk review apa saja sih yang nantinya bisa kita praktekkan dalam penulisan karya ilmiah kita nantinya. Ya, ngomong-ngomong kita kembali lagi perkuliahan secara daring ya semuanya ya. Tidak bisa secara hybrid learning. Semoga situasi ini segera berlalu supaya kita malah semuanya bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan aman ya nanti di kampus secara offline. Semoga saja, amin. Oke, kita lanjutkan sebentar. Saya akan share screen. Kalau nanti ada kesulitan atau suara saya mungkin tidak jelas, segera konfirmasi ya teman-teman ya. Kemudian sama seperti minggu lalu saya ingatkan kalau kalian menjawab, kalian bertanya dan yang lainnya silahkan jangan lupa on cam ya, karena kan salah satu bentuk dari menghargai. Saya tidak akan marah-marah kepada kalian setiap pertemuan harus on cam, tidak harus, tapi silahkan kalau misalnya nanti menjawab, bertanya silahkan diusahakan on cam ya, kalau tidak ada kendala kamera. Ya,
Minggu lalu kalau tidak salah kita sampai mana ya teman-teman? Sebentar. Sampai sini kah? Atau lebih? Masih ingat ya? Sudah sampai sini? Atau belum? Saya lupa menulis kemarin teman-teman. Belum, Bu. Oh belum? Sampai sini berarti? Oh, manakah kata kerja katanya? Sebentar. Oh ini sudah. Sebentar ya, maaf ya teman-teman. Di sini saya tulisnya. Oh, malah sampai sini kalian kalau tidak salah. Iya nggak? Iya, Bu. Oke, sip. Oke, terima kasih tanggapannya teman-teman. Yuk kita lanjutkan yuk, tinggal sedikit kok untuk reviewnya. Ya, silahkan. Teman-teman, langsung jawab. Jangan angkat tangan, langsung jawab. Supaya saya langsung tahu. Maria mau jawab, Bu. Oke, silakan Maria. Jangan lupa on cam. Jawabannya benar, Bu. True. Oke, kita lihat ya Mar, apakah paragraf induktif itu gagasan utamanya di akhir? Ya, true, yang biru ya, yang benar ya. Jadi diingat-ingat teman-teman ya, paragraf itu kalau deduktif di awal, kalimat utamanya di awal, kalau induktif di akhir. Di tengah-tengah berarti ineratif, kalau campuran berarti awal dan akhir. Nah, disarankan kalau penulisan ilmiah itu menggunakan paragraf deduktif. Yes, silahkan Maria NRP-nya, jangan sampai lupa. Belakangnya 062, Bu. 062, sebentar Mar, depannya apa? Saya lupa. D122 00062. Oh, oke. Kosongnya berarti 2 apa 3 kali? 3, Bu. Oh ya, sip. Oke Maria, terima kasih. Mas, Lanjut. Ya, yuk. Bu, saya mau jawab. Oke, silahkan. Ini siapa? Michelle, Bu. Oke, Michelle. Silahkan Michelle. Jawabannya yang oh ya, saya belum on cam. Sebentar. Jawabannya yang biru ya, Bu? Yang biru, sebentar Michelle. Manakah di bawah ini yang merupakan subjek? Katanya Michelle yang biru. Sebenarnya orang tua. Oke, coba kita lihat ya, Shell. Nah, jawabannya yang hijau. Tidak apa-apa, Shell. Nanti tetap saya catat. Jadi, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau kenapa kok yang biru itu tidak subjek semua, karena ada sebenarnya. Kata sebenarnya itu kan konjungsi, teman-teman. Karena itu juga konjungsi. Oleh karena itu kan juga konjungsi. Jadi yang terbebas dari konjungsi itu kan coba lihat, itu kan hijau semua. Wisata edukatif mahasiswa, hal ini itu juga masuk subjek. Kenapa? Karena hal ini itu kan kata ganti ya. Jadi itu juga tetap termasuk dalam subjek dan pemerintah. Biasanya subjek itu terdiri dari kata benda. Diingat-ingat ya, kalau predikat biasanya terdiri dari kata kerja. Nah, kalau subjek biasanya terdiri dari kata benda. Oke, Michelle, NRP jangan lupa. Ya, maaf ya, Bu, salah. D122 00082. 082, Bu, terakhirnya. 082. Oke, Michelle, tidak apa-apa. Yang penting sudah berani jawab. Ya. Oke, lanjut. Silahkan. Siapa? Saya mau coba. Maaf ya, Gabriel, Alicia terlebih dahulu ya, Gab. Ya, silakan Al. On cam jangan lupa. Maaf Bu, ini kameranya error dari kemarin. Nggak tahu kenapa. Ya sudah. Oh, Oke, yang tidak merah, apa-apa. bukan. Yang merah. Iya. Gagasan pokok sama dengan gagasan pendukung. Kita lihat. Ya, yang merah. Jadi gagasan pokok tidak sama dengan gagasan pendukung. Kalau kalian masih ingat yang minggu lalu, dalam satu paragraf itu satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Perlu diingat ya. Oke. NRP berapa, Al? 092 Bu. D12 2000
92. Oke. Oke, Terima kasih, sip. Bu. Ya, sama-sama Ali. Lanjut. Saya Bu mau mau coba. Siapa dulu ya? Jessica. Maaf ya, Iya. Gap. Gabriel ini bolak-balik. Nanti saya beri kesempatan setelah ini kamu ya, Gap. Kasihan sudah 2 kali. Siap-siap ya, Gap. Nah, sekarang Jessie dulu. Ya Bu, jawabannya yang true. Yang biru. Oke, yang true ya. Oke, kita lihat. Apakah betul yang true? Oh, yang merah ya. Jess, tidak apa-apa, Jess. Jadi, gagasan pokok apakah sama dengan kesimpulan? Tentunya tidak. Kenapa? Karena walaupun kalau di paragraf campuran itu terus, kalimat utamanya di awal dan di akhir. Tapi bukan berarti terus disamakan ya, bukan. Kenapa? Karena di setiap paragraf belum tentu, teman-teman. Belum tentu selalu ada kalimat kesimpulannya. Jadi tidak bisa disamakan. Kalau ide pokok itu kan harus ada di setiap paragraf. Gitu ya. Oke. Jessin, NRW berapa, Jess? D122000042. 42. Oke, Baca, lanjut. Bu. Ya, Jessi. Lanjut ini Gabriel ya. Maaf ya untuk teman-teman yang lain. Sebentar, setelah Gabriel. Ya, Gab? Bu, sebelumnya sorry nggak bisa on cam soalnya takut koneksinya putus. Oh ya, oke, tidak apa-apa. Jawabannya true yang biru. Oke, yang true ya, yang biru. Kita lihat apakah betul yang biru. Ya, yang biru. Jadi tadi yang dikatakan gagasan pokok itu sama dengan gagasan utama atau inti paragraf atau ide pokok. Ini sama ya, seperti kayak sinonim gitu kan. Semuanya sama. Oke, NRP berapa, Gabriel? D122000014. Belakangnya 014. Makasih, Bu. Oke, Gabriel. Apakah masih ada? Kita lihat. Nah, yuk, yang lain. Saya mau coba, Bu. Maaf, Catherine dulu ya, yang lainnya. Ya, Kat. Jawaban saya betul, Kat. biru. Yang apa ya, Kat? Yang biru? Iya. Oke, kita lihat. Apakah gagasan pendukung itu sama dengan kalimat-kalimat yang menjelaskan gagasan pokoknya? Betul. Ya. Jadi, gagasan pendukung itu sama dengan kalimat-kalimat yang menjelaskan gagasan pokoknya. Jadi harus ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung itu fungsinya untuk apa? Ya, untuk mendeskripsikan, menjelaskan secara detail apa yang dituliskan di gagasan pokoknya. Oke. NRP berapa, Catherine? 3 angka belakangnya 130. 130. Oke. Ya, sip. Catherine sudah. Apakah masih ada? Oh, sudah selesai. Tidak apa-apa. Nanti setelah ini kan ada listing ya, materi listing, nanti juga ada review lagi. Jadi teman-teman juga masih ada kesempatan untuk menjawab lagi. Oke, sekarang silakan persiapkan buku. Bukunya halaman 12 sampai 19. Semoga saja yang sudah punya buku sudah membaca ya. Kemudian siapkan kertas, kalau yang tidak punya buku disiapkan kertasnya, karena nanti kita setelah ini akan berlatih. Oke. Nah, teman-teman, diawali dengan seperti ini, teman-teman. Jadi kebanyakan dari kalian, saya tidak terus mendiskreditkan bahwa semua itu pasti melakukan, tidak. Pasti ada beberapa dari kalian mahasiswa yang tidak melakukan hal yang serupa. Yaitu apa sih? Jadi ketika diberikan tugas oleh dosen, itu ada yang langsung mencari di Google. Jadi banyak ya yang melakukan itu, tapi ada juga loh dari mahasiswa kita yang memang ketika sudah mendapatkan tugas itu mengutak-ngatik sendiri, jadi mencari sendiri, jadi itu lebih original. Jadi lebih tidak sama dengan artikel-artikel sebelumnya. Ya. Nah, bagi teman-teman yang biasanya terbiasa untuk langsung cek di Google, biasanya kan langsung, wah dapat topik apa misalnya dari dosen, langsung cari di Google. Memang akan lebih mudah, kalian tidak lagi terforsir untuk mencari, menggali lebih dalam apa isi di dalam kepala kalian ya, mengingat-ingat lagi apa sih yang hubungan dengan topik umum ini. Tapi nantinya apa resikonya teman-teman? Resikonya adalah
kalian nanti akan kesulitan menimbang-nimbang, memilih mana ini artikel atau mana sumber yang akan saya ambil, karena semuanya masuk. Karena masih terlalu umum topik yang diberikan oleh dosen itu. Ya, yang kedua tidak original. Jadi idenya di awal itu sudah tidak original lagi. Tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kalian, tapi semuanya sudah terimbas dari apa yang sudah kalian dapatkan, temukan di Google tadi. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ketika langsung cari di Google, pasti yang keluar kan sebanyak ini loh artikel. Ya kan? Berjuta-juta, berpuluh, bahkan bermiliar-miliar artikel yang muncul, yang masuk di sana. Karena apa ya? Kata kuncinya kan hanya itu. Hanya frasa itu atau hanya kata itu, tidak jelas. Subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa. Itu yang akhirnya membuat kalian kesulitan mencari, mengembangkan dalam bentuk tulisan lagi. Ini siapa subjeknya, siapa yang melakukan, apa objeknya, itu kan tidak jelas. Oke. Nah, berangkat dari situ, kami para dosen ini akhirnya mencari cara apa ya yang tepat supaya kalian juga akan lebih terbantu, lebih memudahkan kalian untuk mendapatkan sesuatu yang memang lebih fokus ya. Ketika mengerjakan itu tidak lagi serta-merta langsung cari di Google gitu. Yang muncul akhirnya membuat kesulitan untuk kalian sendiri. Yang kedua akhirnya tidak maksimal kan artikelnya. Tapi ketika mendapatkan cara ini, cara dari yang sudah nanti akan kita pelajari setelah ini, itu kalian akan lebih mudah. Memang di awal akan sedikit sulit teman-teman. Maksudnya sulit dalam artian, kalian akan diminta untuk menggali di dalam kepala kalian ini, apa saja sih hubungannya dengan topik umum ini memang sedikit susah. Mungkin kalian ada yang misalnya, nggak ketemu buntu. Nah, tapi saya pastikan kalian terus tidak serta-merta langsung saya harus temukan. Tapi pasti saya akan membantu. Bagaimana sih supaya tidak buntu? Ya. Nah, yang pertama pastinya harus stop ya. Tidak boleh cari di Google dulu. Ya, nanti ada waktunya kalian cari di Google. Ya. Nah, yang pertama ada clustering, kemudian ada listing. Ada dua cara ini. Kita bisa menuliskannya adalah cara pra-menulis. Jadi ini adalah tahap pra-menulis. Sebelum kalian menulis, mengembangkan dalam bentuk paragraf-paragraf atau karangan-karangan. Ya, jadi ini ada dua cara dalam bentuk pra-menulis, ada clustering dan listing. Satu persatu kita akan bahas hari ini. Apa sih itu clustering? Ya. Nah, kalau kalian melihat di buku, mana ya buku? Di buku itu di halaman 12 itu sudah diterangkan ya clustering itu apa dan sebagainya. Yang menjadi poin perhatian adalah clustering itu pasti namanya saja cluster ya teman-teman ya. Namanya saja cluster, berarti kan mengelompokkan. Betul? Jadi mengelompokkan memecah-mecahkan topik umumnya, mendetailkan topik umumnya, supaya nanti menemukan topik yang lebih khusus. Jadi kalian itu nanti tugas di clustering ini adalah apa sih? Kita akan mendetailkan, menspesifikan hingga menemukan topik yang lebih khusus. Caranya bagaimana? Ya dengan mengelompokkan, mengklasterkan. Jadi kalau ditanya apa sih tujuan clustering itu? Tujuannya adalah untuk mencari atau untuk menemukan, mendapatkan topik khususnya. Kalian nanti bisa membandingkan topik umum, topik khusus, coba cek nanti di Google. Pasti akan lebih sedikit artikel yang muncul, informasi yang muncul ya. Karena kan sudah lebih spesifik, lebih khusus, lebih kecil. Sudah jelas subjek yang mau dianalisa apa, objeknya apa, itu semuanya sudah jelas di topik khusus nanti. Ya, oke. Jadi clustering ini fungsinya apa sih sebenarnya? Ya untuk menemukan topik khusus dari topik umum yang lebar, yang besar. Ya. Nah, caranya bagaimana dengan brainstorming teman-teman? Jadi kalian akan menggali apa sih isi kepala kalian, ya. Jadi akan menggali apa saja, informasi apa saja yang dari kecil sampai sekarang dewasa, itu kan banyak ya informasi yang masuk di sini ya. Itu kalian akan menggali lagi.
Apa ya kaitannya dengan topik umum? Apa ya hubungannya dengan topik umum? Ya, itu kita akan cari di sini. Ya, kalian akan mengasah otak kanan kalian di sana. Nah, tipsnya adalah kalian bisa bertanya menggunakan kata tanya. Kalimat tanya juga tidak apa-apa. Ya, jadi misalnya tadi yang dikatakan, oh apa itu anti intoleransi? Mengapa harus anti intoleransi? Bagaimana anti intoleransi misalnya? Ya, jadi boleh menggunakan 5W+1H itu untuk membantu ya teman-teman ya. Untuk bertanya, menggali, apa sih isi dari kepala kalian ini? Biasanya lebih menggunakan otak kanan ya. Jadi apa informasi yang selama ini sudah kalian pendam, mengendap di dalam kepala kalian itu kalian harus menggali. Jadi harus diasah, itu fungsinya ya, supaya kepala kita ini tidak hanya berisi tentang informasi yang memang sudah ada, terus dimasukkan di dalam penulisan kalian. Tidak teman-teman, supaya lebih terasah. Cara terasahnya bagaimana? Kalau kalian menemukan sendiri idenya apa, topik khususnya apa, itu akan lebih diingat, lebih mudah kalian nanti dalam proses selanjutnya. Ya, yuk kita masuk ke contoh. Di dalam buku kalian itu ada di halaman 13. Ya. Yang pasti teman-teman, gunanya clustering dan listing yang pra menulis ini jangan hanya berhenti di kelas BI ya. Silahkan terapkan di tugas-tugas yang lainnya. Itu sangat berguna. Kenapa? Kalian akan lebih fokus, kalian akan lebih tahu, paham, itu akan lebih memudahkan. Oke, yuk kita masuk yuk ke contoh yuk. Nah, di topik umumnya ini ada keluarga di sebelah kiri ya. Ini sebenarnya ada di tengah, tapi ini baru di foto perbagiannya. Jadi topik umumnya adalah keluarga. Di buku kalian ada di halaman 13. Sudah ketemu? Nah, sekarang saya akan pelan-pelan supaya kalian jelas. Kalau tidak jelas segera bertanya ya. Nah, keluarga, ketika ada kata keluarga, sekarang coba dipikirkan ya, di dalam otak ini dipikirkan, diingat kembali, digali lagi, apa ya yang berhubungan dengan keluarga. Nah, kalian lihat ada penulisan warna ballpoint merah di situ, itu adalah kata-kata tanya atau kalimat tanya yang membantu kalian untuk menggali hingga menemukan klaster atau pengelompokan itu. Oke, nah itu ada apa keluarga, siapa saja di keluarga. Nah, itu kan tanya ya. Jadi kalian supaya lebih, oh iya ya yang ini ya yang berkaitan. Jadi tidak mungkin langsung tiba-tiba, Bu, saya buntu, Bu. Nggak mungkin buntu, kan itu sudah dibantu dengan pertanyaan dengan 5W+1H. Ya, oke. Nah, di situ yang dengan ditulis dengan ballpoint biru, Ibu itu adalah klaster 1. Ditulis, kalau punya buku dicoret-coret bukunya. Kalau yang tidak punya buku ya tulis di kertas atau di catatan atau diketik. Terserah kalian ya bagaimana catatannya ya supaya nanti kalian tidak ketinggalan. Apalagi kita sekarang kan tidak punya hasil rekaman ya. Jadi silahkan dicatat supaya tidak ketinggalan. Nah, teman-teman di sini, ibu ini kan klaster 1. Ya, ibu ini adalah klaster 1, berarti pengelompokan pertama, klaster 1. Klaster 1 ini kan dekat dengan topik umumnya, berarti otomatis masih melebar, masih terlalu luas, masih terlalu umum. Anda tidak boleh berhenti di klaster 1. Oke, yuk kita mulai lagi yuk. Nah, kalau sudah masuk ke klaster 1, kita tidak lagi berfokus memikirkan keluarga. Sekarang kita fokus memikirkan ibu. Oke. Ibu. Ibu ini kenapa? Ibu ini apa yang terjadi dengan ibu? Bagaimana ibu misalnya apa ini tadi? Jika ada pengasuh dan sebagainya itu yang merah-merah, itu kan pertanyaan ya di setiap cabangnya. Oh, ternyata muncullah tantangan ibu full time, tantangan ibu bekerja dan sebagainya. Itu klaster 2. Oke. Itu klaster 2.
Ya, tantangan ibu bekerja, tantangan ibu full Klaster 2 time. yang mana, Bu? Yang itu, yang kotak, tantangan ibu full time, tantangan ibu bekerja, ibu VS Neni itu klaster 2 semua. 3 itu. Oke, sudah? Sudah ya? Satu-satu pokoknya ini ya. Pelan-pelan saja tidak apa-apa. Jadi tadi yang ibu klaster 1. Klaster 2, tantangan ibu full time, tantangan ibu bekerja, ibu VS Neni. Itu klaster 2. Sudah? Setelah ke klaster 2, kita akan beranjak hingga menemukan topik khusus. Nah, di sini kalian boleh diperbolehkan langsung fokus dapat topik khususnya apa. Jadi sudah langsung fokus. Oh, sekarang sudah memikirkan tantangan ibu bekerja itu apa. Fokusnya di sana. Oh, ketemu ini. Di sini ada keterangan bagaimana anaknya jika masih kecil misalnya. Ini kan pertanyaan ya. Oh, muncullah ini tantangan ibu bekerja full time dengan anak usia di bawah 3 tahun. Ini topik khusus. Ibu VS Neni, apa ya ini yang muncul? Oh, diberikan pertanyaan, bagaimana kondisi psikologis anaknya? Oh, ini akhirnya topik khususnya muncul. Problematika hubungan ibu dan anak saat anak dekat dengan pengasuh. Bu, yang tantangan ibu full time ini kok tidak ada topik khususnya? Tidak apa-apa. Yang penting dalam satu cabang itu sampai ketemu satu topik khusus. Jadi nanti misalnya, oh Bu, saya hanya mau ketemunya topik khususnya di tantangan ibu bekerja. Yang lainnya klaster 2-nya tidak saya buat jadi topik khusus, tidak apa-apa. Oke. Pokoknya hingga menemukan topik khusus. Jangan sampai berhenti kalau tidak menemukan topik khusus di setiap cabangnya ya. Cabang-cabang utama itu ya. Jadi dari keluarga, ibu, sampai klaster-klaster 2 klaster tadi. Nah, yang menjadi beberapa catatan. Yang pertama, Bu, untuk keluarga, ini kan topik umumnya. Nanti klaster 1-nya ada berapa cabang? Bebas. Bisa nanti kalau kalian memikirkan muncul ada 5 klaster 1-nya. Ya silahkan dituliskan 5. Bu, nanti yang muncul ada 3. Oke, yang lainnya. Berarti klaster 1-nya 3. Bu, setelah klaster 1, klaster 2-nya itu hanya 2. Ya silahkan dituliskan. Yang penting harus ada klaster 2. Bu, hanya 1 klaster 2-nya, Bu. Boleh, hanya 1 saja. Yang penting harus ada klaster 2. Jadi, yang tidak boleh adalah kalian berhenti di klaster 1, terus langsung topik khusus. Kenapa tidak boleh? Karena klaster 1-nya ini masih terlalu luas, teman-teman. Kalau kalian langsung ketemu topik khususnya, itu topik khususnya bisa jadi masih lebar, masih luas, masih umum. Belum khusus, belum spesifik. Jadi kalau sudah sampai ke klaster 2, kalian diperbolehkan membuat topik khusus. Bu, kalau saya mau sampai klaster 3 boleh, atau klaster 4 silahkan diperbolehkan. Tapi saya biasanya memberi catatan, kamu kalau sampai ke klaster 4, apakah tidak terlalu spesifik? Nanti akhirnya klaster 4 sama topik khususnya mirip, sepadan. Ya kan? Padahal kan harusnya kan semakin mengecil ya, dari klaster 1, klaster 2, hingga topik khusus. Oke, dicatat ya setiap catatan ini ya, karena tidak ada di buku. Yang kedua, usahakan, ini kan memang seperti bentuknya nanti seperti mind map ya, jangan dihubung-hubungkan ya, misalnya nanti, klaster 1 antara, klaster 2 tantangan ibu bekerja, ibu VS Neni itu ada hubungannya, itu tidak bisa. Karena kan klasternya berbeda ya, cabangnya, ranting-rantingnya kan berbeda. Oke, nah yang terakhir, dilihat, jadi catatan. Kalian lihat, klaster 1, klaster 2, itu kan masih kata atau frasa ya. Nah, masuk ke topik khusus kalian lihat, itu kan kalimatnya kalimat lengkap, subjek, predikat, objeknya jelas. Nah, itu yang membedakan teman-teman. Ya, jadi kalau untuk klaster 1, klaster 2 diperbolehkan hanya kata atau frasa. Tapi kalau sudah masuk ke topik khusus harus kalimat lengkap, subjek, predikat, objek, keterangan.
Ya, subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa. Kenapa? Supaya jelas mau membahas yang mana. Kalau nanti frasa lagi ya sama aja dengan klaster 1 dan klaster 2. Oke. Jangan lagi juga kembali ke umum. Contoh, misalnya setelah keluarga, klaster 1-nya sosial. Itu kan malah ke umum lagi, ya kan? Ke umum lagi, kemudian malah lebih lebar. Takutnya kan nanti untuk ke klaster 2-nya lebar lagi. Malah tidak spesifik sama sekali. Ya, jelas ya? Oke, kita lihat. Nah, pastikan ini ya. Jadi metodenya pasti bertanya kepada diri sendiri ya, apa ya yang berhubungan, yang berkaitan dengan topik umumnya. Berani untuk berpikiran ya di luar dari konteksnya seperti apa ya. Jadi supaya nanti lebih spesifik, supaya unik ya kan. Kalau unik kan tidak ada hal yang sama ya. Itu kan akan lebih menarik ya nanti buat pembacanya. Kemudian tujuannya pasti menghasilkan topik khusus ya untuk clustering ya. Semakin lengkap semakin baik, subjek, predikat, objek harus jelas. Tapi kalau untuk klaster-klaster diperbolehkan dengan kata atau frasa. Nah, ini kan kelihatan klaster 1 ibu, bentuknya masih sangat luas, klaster 2 juga masih sangat luas, ya kan? Jangan sampai berhenti hingga menemukan topik khususnya. Oke? Nah, nanti kalian bisa membandingkan. Kalau keluarga seperti ini, nah kalau tantangan ibu bekerja itu seberapa artikelnya? Kalian bisa cek di sana. Karena kan sudah semakin spesifik ya, tentunya. Yo, sekarang contoh 2. Masih keluarga ya, karena berhubungan dari yang tadi ya. Kemudian yang ini klaster 1-nya broken home. Pertanyaan-pertanyaannya yang merah-merah itu ya. Nah, kemudian setelah broken home ada dampak psikologis bagi anaknya. Oke, dampak psikologis bagi anak. Loh, nah ini kan kalian bisa lihat kan, di sini klaster 2-nya hanya 1. Jadi masih tetap diperbolehkan. Klaster 2-nya hanya 1. Oke. Nah, yang tidak diperbolehkan klaster 1-nya hanya 1. Nanti kan jadi sedikit dong, nanti tidak ada perbandingan dong, gitu ya. Jadi ya minimal 4 lah klaster 1-nya atau 3. Ya. Oke. Maksudnya apa sih, Bu? Coba kita lihat ya ke contoh lengkapnya. Nih. Klaster 1 ibu, karakter anak, broken home, itu kan klaster 1-nya ada 3. Jadi minimal ada 3 atau 4 ya teman-temannya, supaya ada perbandingan. Kalau ada perbandingan seperti ini kan kalian bisa memilih ya, mana yang lebih enak, mana yang lebih tepat, mana yang bisa dikembangkan gitu ya. Kemudian kalian lihat di setiap klaster 2-nya itu kan kelihatan. Klaster 2-nya yang ibu itu ada 3, klaster 2-nya yang karakter anak juga ada 3, klaster 2-nya di broken home hanya 1. Tidak apa-apa, nanti hanya 2, hanya 3, tidak masalah klaster 2-nya. Nah, di topik khususnya juga demikian. Yang di karakter anak kan ada 3 kan klaster 2-nya, tapi yang ditentukan topik khususnya hanya 1. Itu tidak apa-apa. Oke, nanti dilihat ya, pelan-pelan ya. Saya lewat dulu ya. Nah, topik khusus itu yang perlu kalian harus terapkan dan perlu diingat-ingat. Topik khusus itu harus spesifik, harus jelas, harus detail. Subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa. Kemudian harus mendalam, pastinya harusnya mendalam ya dibandingkan dengan topik umumnya, supaya nanti ketika kalian menjelaskan pun juga akan lebih lengkap dan jelas. Up to date, berarti kalau kalian nanti misalnya mengerjakan seperti ini sendiri kan, clustering dan listing ini, kalian nanti pastinya original ya. Original itu pastinya kan tidak terkait atau tidak terbawa dengan informasi-informasi yang cari di internet. Jadi kalian benar-benar fokus menggali lebih dalam dari apa sih isi dari kepala kalian itu. Ya. Nah, kalian bisa melihat di sana teman-teman. Nah, kalian bisa melihat di situ, nanti kalian akan mempraktekkan setelah ini,
mempraktekkan membuat clustering, saya minta klaster satunya minimal 4. Nih, yang ini. Yang ini 4. Berarti nanti harus ada satu cabang lagi ya. Tidak hanya ibu, karakter anak, atau broken home, ada 4. Ya, oke. Klaster 2-nya bebas. Oke. Sampai menemukan topik khusus di setiap cabangnya, di setiap cabang klaster satunya. Kemudian pastikan, nah di sini, topik khusus yang dipilih itu nanti tolong fokuskan pada strategi atau solusi atau cara atau langkah-langkah untuk mengatasi masalah. Ya. Jadi ada topik khususnya adalah strategi. Nah, di sini strategi plus S ini maksudnya apa? Ini satu frasa dengan subjek ya. Jadi misalnya strategi mahasiswa, nah itu kan satu frasa dengan subjeknya. Ya, oke. Jadi subjeknya strategi mahasiswa, maksudnya begitu. Jadi fokus pada strategi dan sebagainya. Kenapa teman-teman? Karena supaya kalian tidak hanya fokus pada masalahnya apa. Kalian harus fokus pada satu masalah saja dan nanti fokus pada strategi. Jadi topik khususnya nanti akan berkaitan tentang strategi dan solusi. Oke, jadi strategi bagaimana cara untuk mengatasi anti intoleransi dan sebagainya. Nanti silahkan dipikirkan ya setelah membuat clustering. Nah, ini salah satu contohnya, itu yang salah ini di sini teman-teman. Mungkin kalian bisa melihat karena ada contoh salah di sini. Jadi setelah mana ini ya? Mahasiswa desain interior dan mata kuliah itu kan ada tanda panah ke sana ya, menghubungkan ya. Kalian masih ingat ya, tidak bisa dihubungkan karena klasternya beda-beda. Ya. Kemudian di sini topik khusus. Nah, topik khusus yang bagian bawah. Nah, harus seperti itu teman-teman, jelas strateginya apa dan sebagainya. Harus lengkap, subjek, predikat, objek, keterangan itu harus jelas. Kalau tidak ada keterangan tidak apa-apa, yang penting subjek, predikat, objek itu harus jelas. Oke, harus spesifik, harus bisa dibayangkan, oh ini jawabannya nanti adalah jawaban-jawaban yang memang bisa dilakukan secara nyata. Jadi contoh-contoh secara nyata. Jadi misalnya, oh nanti mahasiswa mengikuti UKM di kampus misalnya, atau bagaimana, atau mahasiswa melakukan perkuliahan secara daring yang seperti apa, misal. Jadi harus yang nyata ya, bukan hanya di awang-awang saja ya. Kadang kan ada yang mahasiswa kalau menuliskan itu, ya caranya harus melakukan gerakan. Apakah bisa dilakukan oleh mahasiswa atau masyarakat? Sudah pernahkah dilakukan, misal efektif atau tidak? Nah, itu perlu yang dipikirkan ya teman-teman. Jadi langkah-langkah yang kalian nanti atau strategi-strategi yang nantinya kalian akan gunakan, itu bisa nggak digunakan secara nyata? Bisa tidak diterapkan? Oke. Nah, nanti teman-teman, clustering dan listing ini akan kita kumpulkan di Google Classroom. Saya akan cek, saya akan berikan komen, saya akan ACC di sana. Jadi nanti ketika kalian mengumpulkan tugas satu, itu kalian sudah bisa mengumpulkan clustering listing yang memang sudah di ACC. Kalian juga nanti bisa bergerak ke langkah selanjutnya. Gitu ya. Ini saya jelaskan, sebentar. Oh ini lewat dulu, saya kembali lagi ke sini teman-teman. Sebentar. Saya ketinggalan satu informasi. Bu, kalau misalnya di mana ya, ada frasa yang sama, misalnya tantangan ibu bekerja ya di bagian klaster 1 ibu, itu nanti di klaster karakter anak muncul juga tantangan ibu bekerja. Apakah boleh Bu? Boleh. Karena beda klaster. Kan yang satu klaster 1 ibu, yang satu klaster 1 karakter anak. Jelas ya teman-teman ya? Oke. Oke, kalau jelas, atau mungkin nanti kalau ketika praktek ternyata menemukan kesulitan, silahkan bertanya. Saya sambil juga mendampingi kalian di sini ya. Jadi teman-teman, silahkan sekarang buat topik umumnya, ada di tengah itu. Kalian buat anti intoleransi atau anti perundungan. Pilih salah satu. Jangan sampai keliru, nanti sampai mengerjakan esai, ternyata topik umumnya salah. Tidak perlu khawatir teman-teman, loh Bu, ini nanti kalau kami fokus
memikirkan keluarga, muncul ibu. Terus setelah ibu kita fokus ibu, tapi tidak memikirkan keluarga lagi. Tidak apa-apa, karena apa? Ini sudah sesuai ranahnya, sudah sesuai jalannya, klasternya. Jadi otomatis nanti sampai topik khususnya, tantangan ibu bekerja, full time dan sebagainya, itu sudah sesuai dengan topik umumnya. Jelas ya? Jadi kalau sudah memikirkan keluarga, kita skip, kita fokus lagi ke ibu. Kalau sudah ketemu ibu, kan muncul 3 klaster 2 itu kan, kita fokus ke klaster-klaster 2-nya. Tidak lagi fokus pada ibu. Nanti kalau sudah ke klaster 2-nya, fokus pada topik khususnya. Gitu. Oke? Ya, silahkan nanti topik umumnya adalah anti intoleransi atau anti perundungan, pilih salah satu. Klaster satunya dibuat 4, minimal 4. Jadi ada 4 cabang ya, klaster 1 ya. Kemudian buat klaster 2-nya dan topik khususnya. Setiap cabang klaster 1 boleh hanya topik khusus 1, tidak apa-apa. Ada pertanyaan? Bu, maaf Bu, tadi ibunya pertama bilang anti toleransi, sekarang anti intoleransi, itu yang benar yang mana ya Bu? Sorry, maaf. Ya. Terima kasih Feby kritikannya. Ya, anti intoleransi, Nak. Ya, terima kasih ya. Jadi Terima kasih, tetap ya, Bu. seperti ya. Tetap seperti yang sudah tercatat ya, saya saja yang keliru berbicaranya. Jadi anti intoleransi dan anti perundungan. Terima kasih Feby. Yang lain? Bu, yang PRS 2 Ya? kan belum gabung di Classroom ya, Bu? Nggak apa-apa ya, Bu? Belum gabung di Google Classroom. Oke, gini aja. Coba nanti saya minta tolong atau mungkin saya akan bagikan di di kolom chat ya, kodenya ya, supaya kamu bisa masuk dulu ya. Nanti kalau sudah jelas kamu ikut iya, kelas Bu. ini atau tidak kan nggak masalah, yang penting kamu sudah kerja dan mengumpulkan tugas gitu aja. Nanti saya bagikan kodenya ya setelah ini. Makasih, Bu. Oke, well. Ada lagi yang ingin tanya? Bu, mau tanya. Ya. Jadi ini tuh dikerjainnya di halaman yang 15 sama 16 itu ya, Bu? Bukan pakai kertas baru? Kalau kalian tidak punya buku, pakai kertas baru. Kalau yang punya buku, ya daripada sia-sia, ya gunakanlah di lembar latihannya. Kalau Oke, misalnya Bu. kalau takut, oh Bu, nggak cukup Bu, tempatnya mau pakai kertas baru, silahkan. Tapi jangan sampai lupa, nanti disimpan, diselipkan di sini, gitu, di buku kalian, supaya tidak hilang kan. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, Gabriel. Yang lain? Aman? Yuk, sambil kerja yuk. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh silahkan tanya. Waktunya 15 menit aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau memang belum selesai, tidak apa-apa. Dilanjutkan nanti. Karena saya mau menjelaskan tentang listing ya, mengejar ketertinggalan. Silahkan dikerjakan teman-teman.
Bu, listing ini nanti dikumpulkan di mana, Bu? Di GC. Tapi karena waktunya kan saya tidak mau kalian nanti mengerjakannya terburu-buru. Jadi saya akan membuat deadline-nya 2 hari dari sekarang. Jadi kemungkinan Jumat ini lambatnya. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ya, Ben. Oke. Mungkin saya bisa menjelaskan listing terlebih dahulu ya. Nggak apa-apa. Sambil clustering kalian sambil jalan, sambil mendengarkan listingnya. Supaya menghemat waktu. Jadi nanti kalaupun sisa waktu itu kan kalian bisa untuk mengerjakan clustering dan listing ya. Jadi materinya sudah saya sampaikan begitu. Ya, sama seperti tadi waktu clustering, saya akan memberikan review sebentar. Seharusnya lebih fresh ya, karena barusan saya menjelaskan clustering. Jadi ketika saya review tentang clustering kali ini harusnya masih ingat semua. Oke. Yuk, siapa yang ingin menjawab? Langsung jawab. Saya, Bu, mau mencoba menjawab. Oke, Feby, jangan lupa on cam. Oh iya, Bu, sebentar, Bu.